Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya yakin sekali insya Allah semua para pencinta Asmaul Husna dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Penuh keberkahan dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa nanti pagi ya insya Allah. Masih bersama keluarga Ustaz Taufikur Rahman di acara kesayangan kita Asmaul Husna. Oke, kita akan membahas apa Bi hari ini Bi? Insya Allah pas untuk kita bahas Al-Khaliq. Al-Khaliq, Allah yang maha menciptakan, mengadakan. Baik, ada baiknya kita bacakan dulu ya Kak ya. Kita dengarkan dulu Kakak mau baca surat apa Kak? Surat As-Sajdah. As-Sajdah ayat? Ayat ke-7. Oke, yang sedang membuka mushaf juga di rumah boleh dilihat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah marhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah. Pas dengan yang akan kita bahas ya. Ya. Allah Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta dunia, bukan hanya dunia saja tapi berikut isinya. Maha dahsyat Allah ya. Ya. Tidak ada yang bisa menciptakan apapun yang sama menyerupai ciptaan Allah. Ya, tadi disebutkan sama kakak yang dibacakan surat As-Sajdah itu hanya untuk manusia. Allah menciptakan manusia. Nah, bahkan di ayat ke-8-nya diperjelas mimma'in mahin, dari air yang hina. Ya, jadi pemirsa, apa yang kita mau sombongin di hadapan Sang Khaliq yang Maha Pencipta. Karena tadi dibacakan oleh kakak surat As-Sajdah, bahkan dipertegas ayat ke-8-nya mimma'in mahin, air yang hina. Air hina itu maksudnya apa? Ya sperma. Tapi saya, istri, kakak, para kameramen, editor, para pemirsa, asalnya dari itu tuh. Apa sih yang mau disombongin? Allah Sang Khaliq. Bahkan Bunda, kalau diperluas lagi di dalam ayat Al-Quran yang sangat amat banyak, di antaranya diperjelas lagi Kak, bukan hanya manusia, masih lintas kecil. Sampai di surat Al-Baqarah, Bunda, ayat 29, Allah perjelas, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Huwaladzi, dialah Allah yang telah menciptakan, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi, kamu dan apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Bahkan sampai disebutkan sumastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian menyempurnakan langit sampai 7 lapis langit. Nah, dialah Maha Pencipta. Tentu saja pasti ada fungsinya ya. Untuk apa Allah menciptakan dunia ini beserta isinya? Nah, makanya di ayat ke-30-nya di surat Al-Baqarah, fungsinya semua diciptakan, pertama jelas nggak ada yang sia-sia. Nah, oleh karenanya diciptakan manusia ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikan manusia untuk sebagai pemimpin. Maksudnya sebagai pemimpin, segala apa yang ada di muka bumi ini yang Allah sudah ciptakan dengan begitu indah, supaya betul-betul dijaga kelestariannya. Untuk kelangsungan hidup semua makhluk yang ada ya. Nah, makanya dunia ini udah tua usianya dan semua Allah berikan cuma-cuma. Ya Allah ya Rabbi, kita nggak usah ngelihat ke negeri lain, Sabang sampai Merauke, begitu indahnya Indonesia. Masya Allah. Allahu Akbar. Kita jalan-jalan ke saudara kita yang ke wilayah di Raja Ampat tuh, ya surga dunia. Nah, itu salah satu yang patut kita syukuri. Baru itu loh, baru sedikit ya. Makanya pantas kalau dalam bahasa Nabi, tafakkaru fil khalqi. Kamu pikirin hasil ciptaannya. Jangan kamu mikirin siapa yang menciptakannya.
Makanya dijelaskan lagi tuh secara terperinci di surat ke-23 Al-Mu'minun juz ke-18 ayat 12 sampai 16. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh aku ciptakan kamu min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Intinya dari situ dijelaskan lagi. Apa katanya? Summa walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan. Dari jeruk yang dimakan sama ayah ibunda kita, dari nas yang dimakan, terjadi kolaborasi dengan cara ikatan yang halal, yaitu akdun nikah. Kemudian apa? Allah menjadikan sperma yang keluar dari ayahanda kita bertemu dengan indung telur opun, kemudian di situ disimpan fi qararim makin, di dalam rahim ibunda kita, tempat yang kokoh. Kalau dari perencanaan manusia nih, Bi, kadang-kadang manusia suka sok tahu ya, dengan segala peralatan yang canggih nih ya. Contoh kecil, ketika kita hamil ya, seorang perempuan menikah, hamil, udah mempersiapkan segalanya nih, dari USG, dari umur 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, udah yakin banget. Laki-laki persiapan beli tuh warna biru semuanya. Karena udah kelihatan kayaknya 4 dimensi laki-laki. Ya. Begitu keluar perempuan. Nah, bisa saja terjadi. Iya. Itu kehendak Suka-suka Allah ya. Iya. Karena Allah sudah punya rencana yang lain, yang lebih baik mungkin. Betul, makanya kita yang menerima harus tinggal mensyukuri dan juga menjaganya. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Betul, ya. Jadi jangan kecewa ya. Misalnya begitu udah persiapannya, aduh, kok laki-laki sih? Nggak mungkin. Biasanya sih yang lebih kecewa kalau lahir perempuan biasanya ya. Kalau anak pertama, kok perempuan, terus jadi nggak sayang gitu sama anaknya. Jangan. Itu amanah dari Allah. Allah paling tahu, itu pasti nanti akan menjadi seorang anak yang soleh, yang berbakti, yang sukses. Luar biasa. Kita lanjutkan lagi nanti ya Kak ya. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita di Asmaul Husna, membahas asma Allah yang luar biasa, Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Dan tema kita kali ini adalah Allah menciptakan dunia beserta isi-isinya ya. Dan juga tidak ada perencanaan Allah yang gagal, tidak ada perencanaan Allah yang salah dalam menciptakan. Hanya kita tinggal mensyukuri dan juga tidak suuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi, Allah ini menciptakan contoh manusia ya, atau binatang sekalipun, satu sama lain itu nggak ada yang sama, Bi. Iya dong. Luar biasanya itu. Padahal kan, coba kalau kita lihat ya, mata posisinya kan semua di sini. Iya. Alis di sini, hidung di sini. Bahkan yang kembar identik aja nggak sama. Iya. Ada perbedaannya, terlebih dari sifatnya mungkin. Makanya selalu di dalam ayat diingatkan, aku ciptakan kalian berpasang-pasangan di ujungnya supaya kalian bisa memikirkan. Maksudnya sekalipun yang kembar pasti serupa tapi tak sama. Ya. Nah, jadi Bunda, makanya di dalam Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan yang dimana Syahrul Quran ini pengertian tentang kholik yang supaya kita ada timbal balik tanda bersyukur. Jadi Kak, ini di Quran pemirsa ada 15 tempat yang kalau pemirsa lagi tadarusan, karena kan Ramadan ini bulan Quran pasti yang lagi giat-giatnya nih pemirsa Asmaul Husna, apalagi nanti di saat momen Qiyamul Lail gitu atau nuzul Quran, nah tetap diperhatikan. Makanya ada 15 tempat yang kalau kita baca di situ ketemu dengan ayat-ayat yang namanya ayat As-Sajadah. Gitu. Nah, ayat As-Sajadah itu ya diantaranya tadi di surat, tadi kakak bacakan pertama surat apa? As-Sajadah. As-Sajadah. Nah, itu juga di ayat 15 tuh ada As-Sajadah. Jadi dibaca 15. Nah, di saat itu dianjurkan Bun untuk bukti tanda berterima kasih kepada Khalik. Taruh dulu Qur'annya, kalau lagi baca mengtadas taruh Qur'an yang lebih tinggi, dah ambil posisi ngadep kiblat, sujud. Kalau misalkan lagi berjalan, ngedengar orang baca As-Sajadah atau surat-surat tilawah yang dimana dianjurkan buat sujud, kita nggak perlu sujud di jalanan. Dianjurkan untuk tetap memuji kepada Khalik, baca tasbih. Nah, jadi di saat sujud kita baca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulillahi ta'ala wa quwatihi wa huwa ahsanul khaliqin. Saya terjemahkan pemirsa, jadi tolong nih yang lagi sedang giat-giatnya tadarus,
erat kaitannya dengan nama Al-Khaliq. Kalau kita amalkan gini, iblis pada tersungkur, lari. Sementara manusia bersujud, minta ampun, dan di situ Allah ampuni permohonan dosanya. Apa sih bacaannya? Saya ulangi, Nabi ajarkan, sajada wajhi. Telah aku sujudkan wajahku. Alladzi khalaqahu, kepada zat yang telah menciptakanku. Masya Allah. Paketnya lengkap. Ya Rob, matanya 2, untung dua-duanya di depan. Bayangin saking banyak stok Alhamdulillah, ya. pesanan. Mungkin kayak Tuker, kita. ada ya. Nah, yang satu di depan, satu di belakang. Waduh, gimana pakai kacamatanya? Ya Rob, semuanya padahal tuh Hidungnya pesanan ngadepnya ke bawah. produknya tuh, Masya Allah, bukan dikit. Banyak sedunia yang lahir, Masya Allah. Tapi semua sama, lubang hidung ngadepnya ke bawah. Bayangin kalau ada yang lupa lubang hidung ngadep ke atas. Keselak Masuk kalau musim hujan, hujan, kan mikirin talang. Allahu Akbar. Lihat tuh rambut sama alis mata. Ini nggak pernah panjang loh, Kak. Jenisnya sama. Rambut kita potong 2 minggu, 3 minggu, numbuh lagi. Tapi lihat nih, Allahu kalau misalkan ini bisa panjang kan repot. Mau kemana kamu? Mau rebonding alis kan gitu. Nah, nggak ada begitu. Nah, aku sujudkan wajahku kepada zat yang telah menciptakanku, wasawwarahu, dan membentukku. Allahu Akbar. Wasaqqa sam'ahu, menyempurnakan ciptaannya dengan apa? Wasaqqa ada pendengaran, kita punya telinga. Punya penglihatan, wabasaru bihaulillahi ta'ala, dengan kehendakmu ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, wa kuwati, dan dengan kegagahanmu, wa huwa ahsanul khaliqin, dan dialah Allah sebaik-baik maha pencipta. Nah, ini doa ini dibaca ya, atau mungkin lagi sholat Jumat nanti berjamaah subuhan, imam baca as-sajadah ayat 15, sujud langsung. Nih kakak kalau melihat keindahan alam, misalnya kakak lagi jalan-jalan ke gunung atau ke laut, atau kakak melihat anak kecil cantik banget, apa yang kakak ucapkan? Masya Allah dong. Bener Bi, Masya Allah Benar. ya. Ah, iya. Kadang ada yang ketukar soalnya, subhanallah, atau bahkan astagfirullah, padahal itu sesuatu yang indah. Jadi sudah diatur aturan secara penempatannya, melihat sesuatu yang nggak enak, yang kadang-kadang kurang, subhanallah. Melihat sesuatu yang indah, yang Masya Allah tuh, ya itu udah keluar tuh bahasanya. Ya Masya Allah. Ya. Jangan ketukar lagi pemirsa ya. Gitu Dan juga nih kalau tadi di contoh kecil saja di dalam tubuh kita sendiri, rambut, mata dan sebagainya, atau alam sekitar kita. Coba kakak bayangkan, ini bukan hanya dunia saja yang Allah ciptakan. Ada matahari, ada bulan, ada planet-planet yang banyak banget. Dan itu nggak berbenturan, karena memang belum waktunya ya, nauzubillah. Kalau berbenturan kiamat udah. Itu kan yang mengatur semua Allah ya Bi. Iya dong. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan secara tegas ya di surat Yasin dari ayat 36 sampai 40. Dari 30 juz hanya 2 tempat Allah mengawali firman-Nya dengan lafaz subhana. Di antaranya surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Nah, di situ Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluknya dan segala ada yang di muka bumi semuanya tanpa terkecuali, termasuk nanti yaitu ada matahari, ada planet-planet, dan sesuai dengan rotasinya pada realnya semua. Masya Allah. Luar biasa Allah. Aduh, nggak bisa ngomong deh kalau kita membahas tentang kebesaran Allah yang maha menciptakannya. Tapi ada yang belum sahur, anaknya katanya belum bangun. Bangunin dulu, tapi nggak mau ketinggalan Asmaul Husna. Ya, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah wa syukurillah. Sudah bangun anaknya Bu? Aduh, masih ada waktu nih untuk sahur. Jangan pernah meninggalkan sahur ya, karena supaya energi kita di pagi hari, ada yang sekolah, ada yang bekerja, jangan sampai nggak sahur untuk kesehatan kita ya. Kita lanjutkan kembali Bi. Lalu Bu, ada yang mau nanya nih. Oh iya sayang, oke. Dengerin dulu nih, ada yang mau bertanya. Iya, baik, silahkan netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Hani. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah jika banyak rasa insecure itu termasuk dosa? Karena kan tidak bersyukur ya Pak. Lalu solusinya bagaimana Pak cara menghilangkan rasa insecure tersebut? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaannya tentang insecure. Insecure nggak melulu tentang fisik lah, tapi kalau misalkan insecure-nya tentang fisik gitu, Bi. Apakah itu termasuk ke dalam jadinya nggak bersyukur sama apa yang udah Allah kasih ke kita, Allah ciptain,
kayak gini deh bentukannya. Ya, baik pemirsa Asmaul Husna Metro TV, ini termasuk di saat kita ada merasa kurang pas ya yang Allah ciptakan. Nah ini termasuk kepada makna hamba yang nggak bersyukur. Karena secara global Allah ingatkan di surat Ali Imran ayat 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana, ya Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta, tidak ada semua yang kau ciptakan yang sia-sia. Jadi semuanya itu nggak ada yang sia-sia, semuanya punya makna. Dan kembali kita untuk mensyukurinya. Kembali di saat tadi pertanyaannya, nah kurang puas, itu termasuk kakak nggak bersyukur berarti. Gitu ya, pasti ada hikmah di balik semuanya itu. Jangankan yang namanya ciptaan manusia, mau Allah menciptakan manusia, sampai kepada Allah ciptakan yang namanya nyamuk pun. Ternyata begitu ditelaah, akhirnya nggak sedikit dengan sebab nyamuk banyak orang kaya. Iya kan ada beli obat nyamuk. Nah itu benar. tidak ada yang Allah siapa ciptakan itu sia-sia. Termasuk organ tubuh kita begini adanya. Boleh nggak nih kan kita banyak duit nih ceritanya ya, banyak duit. Suami kita kebenaran ganteng, hidung kita kurang mancung gitu misalnya, pada waktu pembagian hidung kita nggak datang misalnya. Terus boleh nggak sih untuk menyenangkan suami gitu? Kita mancungin hidung kita, atau misalnya rahangnya kebesaran, diapain lah gitu, boleh gak? Disebutkan dalam hadis la'anallahul wasimat wal mutamisat wal mutanamisat wal mutajallifat lil husnil mughayyirat. Allah melaknat kepada orang yang masang tato, kemudian yang dipasang tatonya, kemudian yang di mana sulam, kemudian juga yang merubah ciptaannya. Nah, jadi gini Bunda, untuk yang sifatnya seperti itu, satu, pertama niatkan, tadi niat itu udah bagus untuk membuat menyenangkan pasangan hidupnya. Nah, kemudian setelah niatnya seperti itu, yang kedua, ternyata begitu berkonsultasi dengan dokter yang memang tidak berefek untuk ada mudarat kepada kesehatan. Nah, di saat terjadi niatnya seperti itu ada yang dimana pendapat membolehkan. Misalnya karena penyakit sinus atau kecelakaan atau apa, baru boleh dirubah ya. Nah, makanya jadi ada dampak yang ternyata memang di situ mempunyai maslahat untuk kesehatannya. Gitu ya. Lantas, tapi kalau yang semata-mata untuk popularitas, ya, nah itu mohon maaf, merubah ciptaan Allah itu tadi yang dibacakan hadisnya. Allah melaknat ya, jangan ya. Sudah segitu aja, Allah udah paling tahu udah. Kadang-kadang yang biasa-biasa aja suaminya ganteng banget ya. Yang ini biasanya itu Allah adil, pokoknya adil banget gitu. Kadang-kadang Kak kita lihat manusia yang aduh ya Allah ciptakan nggak sempurna, misalnya tidak mempunyai matanya tidak bisa melihat, tapi hafalan Qur'annya Masya Allah. Yang tidak memiliki kedua kaki, itu olahraganya Masya Allah. Kalah Bunda, nggak bisa berenang. Pernah lihat nggak? Ya kan ada atlet yang tidak punya kaki, tidak punya tangan bahkan. Jadi nggak mungkin Allah tuh zolim kepada hambanya ya Bi ya. Oh, iya dong. Misalnya dia diberikan kekurangan, tapi di balik itu Allah memberikan kelebihan. Ya, jadi misalnya contoh juga ada anak ABK, anak berkebutuhan khusus, itu juga jangan menjadi orang tua jadi tidak sayang kepada anak, bahkan banyak yang membuang anak tersebut, bahkan yang bercerai karena tidak mau memiliki anak tersebut, disalahkan istrinya. Padahal itu kunci surga Bapak Ibu itu. Allah menciptakan itu ya. Untuk apa? Berarti kita tuh biar sabar. Kita diberikan segala sesuatu yang buruk, bukan buruk ya, segala sesuatu yang misalnya membuat kita kesal, membuat kita marah, supaya kita belajar sabar Kak. Luar biasa. Kakak ada pertanyaan nggak buat Abi tentang supaya kita tuh bersyukur dengan apa yang Allah ciptakan? Ada caranya nggak Bi? Ya. Biar selalu bersyukur sama Allah sama apa yang udah diciptain. Ya. Kakak bersyukurnya dengan apa yang Allah ciptakan? Bersyukur lah. Ya, jadi kakak bersyukurnya itu kepada Khalik secara global di Quran surat ke-51, juz ke-27 ayat ke-56. Ini buat semuanya, bahkan bukan hanya manusia. Secara universal termasuk yang Allah ciptakan jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadaku. Jadi tanda mensyukuri kepada Khalik, apalagi di Ramadan begini, tolong
Ramadannya di siang hari. Puasa Ramadan jangan ampe ketinggalan. Wahai para sahabatku tercinta karena Allah, ingat pesan Nabi yang nyepelein puasa nih. Sebab kadang-kadang kalau udah masuk tuh minggu kedua, minggu ketiga, kita prihatin ngelihatnya. Sebatas supir angkot lebay banget pakai ngerokok. Kan begitu. Iya, ya bukan apa-apa. Ya salam inti udah mana. Ya, kue cincin ganda sturi dah. Jadi miskin gak tahu diri gitu. Nah, bukan apa-apa. Ini hadisnya sampai bukan hanya itu doang, semuanya yang meremehkan nih. Apa kata Rasulullah Bunda? Man aftara yauman min ramadhana ya min ghairi rukhsatin. Seseorang yang berbuka puasa dari bulan Ramadan walaupun cuma sehari tanpa ada uzur syar'i, bepergian enggak, sakit juga enggak, apa kata Rasulullah, lam yakdihi wa in lam yakdi saumudahri wa in somahu. Sekiranya dia mau membayar kodok puasa yang sehari ditinggalkan tanpa ada udzur syar'i, maka sepanjang tahun dia balasnya. Dia kodoknya nggak bisa menyamai kelebihan satu hari yang ada di bulan suci Ramadan. Jadi tanda bersyukurnya tadi itu Kak, dengan cara kita ikutin aturan yang telah disiapkan oleh Maha Kholik. Biar bahasa pantun saya betul-betul bisa kita realisasikan. Ngelihat Tuan David Khalik sampai ke Andalusia. Cakep. Pakai kacamata dari Tuan Takur. Cakep. Ya Allah. Allah yang Maha Kholik menciptakan makhluknya nggak ada yang sia-sia. Allah jadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Insya Allah, amin. Ya, Masya Allah. Allah mau menciptakan segala sesuatu ini supaya manusia ini berpikir, ya, menciptakan segala sesuatu. Bahkan ada yang mau menandingi Allah menciptakan sesuatu, itu harus belajar dulu. Gali terus ilmunya, tapi tetap tidak akan ada yang bisa menyamai ciptaan Allah. Betul apapun sekali. itu. Masya Allah. Kita akan ketemu lagi di lain episode, lain tema ya Kak ya. Tetap di acara kesayangan kita Asmaul Husna bersama kami keluarga Ustaz Taufikur Rahman hanya di Metro TV. Selamat menjalankan ibadah puasa. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada